Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin hingga Jumat. Yang Senin ini sering absen ya. Ya, yang penting kita bisa mengaji, begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan tafsir Jalalain, dan sebelum kita mulai sebetulnya waktu sapa-sapa sudah habis ya, tapi tidak ada salahnya. Alhamdulillah sudah hadir Pak Subagio, Masya Allah. Bu Mimi juga sudah hadir, Pak Muhammad Furqon juga sudah hadir. Alhamdulillah, Depok hadir Kiaiku, Masya Allah. Kemudian tadi kelihatan juga tuh Bu Tuti Yunara, Bu Maimunah 4094, kemudian Pak Hasan, nah ini Pak Hasan BIP. Beliau hari ini masih di Jepang ya, Alhamdulillah beliau hadir hari ini, Masya Allah. Sehat selalu Pak Hasan. Gimana, masih musim kulkas? Masih musim kulkas ya, Masya Allah. Kemudian Kang Abdul, Papua juga sudah hadir. Papua hadir Kiaiku, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Kang Abdul ya. Kemudian Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir. Assalamualaikum Kiaiku, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Azhar Abdullah, Azhar Sop Thailand ya, beliau juga sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam kesehatan walafiat, amin. Kemudian Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ratno, Pak Ratno sepertinya absen dari kemarin ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Mimi terima kasih. Pak Hamid 60, salam Jumat Pak Yai, jempol sehat, lanjut bersama pecinta ilmu, amin. Sehat selalu Pak Hamid ya, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Hamid, mudah-mudahan berkah umur dan rezekinya, amin. Bu Mimi terima kasih, semoga barokah selalu ya. Kemudian Pak Ansor Lubis, alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum, moga bisa istiqomah, mohon doanya. Siap, insyaallah didoakan Pak Ansor Lubis, mudah-mudahan tetap istiqomah. Pak Azman nih ya, Pak Azman tadi hadir yang pertama beliau ya. Pak Azman Malaysia pun sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Azman ya, mudah-mudahan ya. Pak Ratno, iya Pak Ustadz, lebih dari 7 sudah harus OTW. Dari jam 7. Oh, iya Pak Ustadz, lebih dari jam 7 harus sudah OTW. Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa Pak Ratno. Ya, sambil OTW Pak, dinyalakan terus. Masya Allah. Kemudian siapa ini? Pak Dery, ya Pak Ratno siapa Ustadz? Pak Husnis, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Bu Mimi terima kasih ya membagikan live-nya. Oke. Baik, nanti insya Allah kita sambung lagi sapa-sapanya ya. Kita sudah masuk jam 7:11. Oh, jadi emang sudah waktunya belajar. Sapa-sapanya tadi udah kelewat ya. Ya begitulah. Ya, mau live itu lumayan tantangannya ya. Oke, Pak Hasan gimana? Sehat selalu Pak Hasan. Pak Adi Waluyo juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teh Mimin juga sudah hadir. Gimana Teh? Sehat selalu Teh ya. Tokonya sudah dibuka Teh.
Masya Allah. Kang Akung juga sudah bergabung ya. Kemudian wayahe, naon teh wayahe. Oke, Pak Diwaluyo, assalamualaikum hadir Pak Yai. Kang Akung, assalamualaikum Pak Ustadz. Time is war, assalamualaikum Ustadz. Izin Ustadz, izin melipir. Kok melipirnya nggak ada time ya, Masya Allah. Bu Wiwin juga belum kelihatan ini kemana ini. Sepertinya lagi muter-muter ya. Oke, Temiswer, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya berapa ini? Pak Supri mana nih? Pak Supri biasanya ngasih tahu. Nok Muzna juga biasanya ngasih tahu mana nih. Mbak Uti Tanaya mana nih? Mbak Uti Tanaya. Pak Rahman Tea, oke bisa hadir. Alhamdulillah. Ya. Ayatnya yang mana ya? Kalau tidak salah itu mana nih? Ustadz Suheri, Masya Allah nih, beliau nih luar biasa nih. Saya lihat fitiknya nih, beliau nih pendakwah ulung. Mudah-mudahan selalu berkah Ustadz ya. Mudah-mudahan, Masya Allah. Ustadz Suheri, Masya Allah. Pak Hamid 60, 17 Pak Yai, siap. Oke, Ustadz Suheri Mukti. Oke, amin Yai. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai. Apa nih? Fal yad'u. Ini ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beliau, Mbak Uti Tanaya. Assalamualaikum Yai. Saya di pojok dekat pintu. Waduh. Pantas milih dekat pintu biar bisa mondar-mandir begitu ya Mbak Uti Tanaya ya. Masya Allah. Luar biasa. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini beliau hadir nih. Abah Oji mana nih? Ustadz Ahmad Azhari. Alhamdulillah beliau hadir. Izin numpang ngaji. Masya Allah. Al-Karim Tanaman juga sudah hadir. Alhamdulillah. Jumat berkah. Ustadz Rosmat Rabu mana nih beliau ya. Mudah-mudahan bisa hadir hari ini. Sehat selalu Ustadz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyah. Nah, sampai sini aja. Jangan banyak-banyak ya. Nah, ini beliau Bu Wiwin Hidayati 606. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Wiwin, sehat selalu Bu. Umu Ihsan juga sudah hadir. Masya Allah. Gimana Bu Hajah Iis? Warna-warni, Masya Allah nih beliau nih baru hadir ini, sepertinya sibuk. Mas Yanto juga sudah hadir, Alhamdulillah. Oke, warna-warni, terima kasih, semoga sehat selalu, berkah rezekinya warna-warni. Masya Allah. Malabar BTS juga sudah hadir. Oke, Pak Sabarsa 78 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Cap Kiki juga sudah hadir. Umu Ihsan, terima kasih Umu. Kemudian Mbak Yunian SW, Assalamualaikum. Derek Ngaos Yai, Masya Allah. Sugeng Orteg. Oh, Orteg itu orang Tegal. Lanjut ngajinya, nyapa nanti. Siap. Siap, ada saatnya, tenang aja Pak ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Oke, Pak Rocky, betul. Abah Oji, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, siap. Falyad'u nadiyah. Nah, ini fa-nya ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan fa-nya adalah fasihah. Ada juga yang mengatakan fa-nya adalah robitoh. Nah ini. Saya lebih condong kepada fa robitoh. Nah ingat kalau fa robitoh kalimat sesudahnya sebagai jawab syarat. Oke, time is where. Orteg sabar gitu ya Pak ya. Insya Allah Pak. Manfaat Pak. Ya. Jadi fa-nya adalah robitoh.
lamnya adalah lam amar, yada'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat dengan fa'ilnya huwa. Nadia maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah itu. Maka fa ini tadi adalah robito. Jadi liyad'u nadiyahu adalah jawab syarat. Ya. Mana fiil syaratnya? Nah itu fiil syaratnya itu dibuang. Nah itu. Jadi fiil syaratnya ditiadakan. Mana itu? Nah, boleh dicatat. In kana qadiron ala daf'il adabi falyad'u nadiyah. Nah itu. Jadi di situ ada in huruf syarat, kana fi'il madi nakis dengan isim kananya adalah huwa sebagai fi'il syarat. Qadiron khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin ala huruf jer daf'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof al adabi mudhof al azabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi in kana qadiron ala daf'il azabi. Nah di situ ya itu sebagai fiil syaratnya itu tidak disebut itu ya. Maka yang tampak di Quran adalah jawab syaratnya yang diawali dengan fa robitoh. Ada juga yang mengatakan fa-nya adalah fa fasihah. Gitu orteg. Siap orteg ya. Masya Allah. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum. Maaf terlambat Yai. Aduh dari mana nih Nok Muzna sampai terlambat. Warna-warni siap ya, mudah-mudahan ya tetap semangat ya. Nah, Sang Dermawan ini belum tampil hari ini. Masya Allah, kemana beliau? Sepertinya lagi mancing gitu. Mas Yanto juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ulang ya. Jadi fa-nya adalah robito, lamnya adalah lam amar, yada'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi asalnya yada'u itu ada wawu di situ. Itu huruf ilat. Nah, ketika dimasuki lam amar, maka huruf ilatnya hilang sebagai tanda jazm. Begitu ya. Pak Ahmad PP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mongga barokah. Amin. Mas Yanto terima kasih ya. Gitu. Ya, jadi fa-nya adalah robito, lamnya adalah lam amar, yada'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat dengan fa'ilnya huwa. Nadia maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Liyada'u nadiyahu adalah jawab syarat dari fiil syarat yang tidak disebut. Nah, begitu. Makanya fa-nya robito. Ya. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Kang Dedi Rustandi juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Maaf telat. Tapi sudah di tempat kerja kan Kang Dedi. Nah, itu. Jadi ini adalah jawab syarat dari fiil syarat yang tidak disebut. Monggo boleh ditulis ya. Mana fiil syaratnya? Begitu kan? Pak Asad Samawat juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Baru nyampe. Oke Kang Dedi. Mana fiil syaratnya? In. Huruf syarat. Kana. Nah itu fi'il madi nakis dengan isim kananya huwa sebagai fi'il syarat. Qadiron. Nah itu qadironnya adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin ala huruf jer daf'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof al azabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh gitu ya. Boleh ditulis ya. Gimana ya?
Bentar, saya cari lembaran yang kosong. Nah, mudah-mudahan ada yang kosong. Nah, ini. Nah, cari yang kosong. Nah, di sini ya. Jadi fiil syaratnya mana? Gitu kan. Nah, kita pisahin dulu. Nah, ini. Nah, agak kesini kelihatan ya. Jadi in kana gitu. Qadiron. Nah, gini. Qadiron. Baru ala daf'i. Nah, gini. Baru al-azab. Al-azabi. Nah, begitu ya. Kalau saya perkecil. Nah, kemudian jelas ya. Nah, ini adalah huruf syarat. Ya. Baru kanannya adalah fi'il madi nakis. Isim kanannya adalah huwa. Nah, ini isim kanannya huwa. Maka qadiron ini sebagai khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi fi'il syaratnya adalah kana. Ya, jadi kalau dibaca in huruf syarat kana fi'il madi nakis dengan isim kananya adalah huwa sebagai fi'il syarat. Nah, qadiron khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu. Alaknya huruf jer, daf'i majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Gitu. Baru al-azabi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, gitu. Ya, jelas tulisannya? Ya. Oke, Bu Maesaro An-Naja. Assalamualaikum. ini tulisannya belum selesai ya, Bu Maya. Nah, itu. Nah, ini yang tidak disebut. Maka Quran, nah di Qurannya hanya ada fal yad una dia. Waduh, pulpennya mau habis. Waduh. Ya, waduh. Nah, ini. Ini fa-nya adalah robito. Nah, kelihatan nggak? Robito. Pulpen satunya belum ketemu saya. Nah, ini. Yad'u, ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Ya. Jadi asalnya itu yad'u. Nah, gini. Asalnya ada wawu. Nah, ini wawu huruf ilat. Lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari. Maka menjadi yad'u. Ini fi'il amar nih. Fi'il amar, lam amar. Ya. Jadi yad'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Nah, ini wawunya hilang. Ya. Dengan fa'ilnya huwa. Nah, ini fa'ilnya adalah huwa. Nadia, ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Maka kalau dibaca dari sini liyad'una dia, ini adalah jawab syarat. Nah, begitu ya. Oke, nyambung kan ya? Oke, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa kalau diartikan? Nah, ini. Jika dianya adalah orang yang melarang Nabi untuk sholat. Masih ingat? Siapa dia? Abu Jahal. Ya. Jika dia qadiron, punya kemampuan ala daf'il adabi, atas menahan siksa. Gitu. Falyad'una dia, maka hendaklah dia panggil teman-temannya. Nah, gitu gampangnya begitu ya.
Gitu, suruh panggil teman-temannya. Betul Mbak Uti Tanaya. Isop Snack, Assalamualaikum Pak Yai, Waalaikumsalam. Gitu. Nah itu ya, bisa dipahami kan? Nah, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulang. Jadi falyad'una dia, fa-nya adalah robito. Jadi kalimat sesudahnya sebagai jawab syarat dari fiil syarat yang tidak disebut. Nah ini fiil syarat yang tidak disebutnya. Ya bisa dituliskan in kana qadiron ala daf'il azabi falyad'u nadiyah. Oke, Cep Kiki, oke. Pak Bahrul Ulum, terima kasih. Oh, tapi jelas tulisannya ya, mudah-mudahan ya. Habis pulpennya mau habis ini. Ya, yang satunya belum ketemu, nyimpennya di mana itu. Ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kelihatan. Oke, balik lagi. Mbak Yunian. Oke, terima kasih Mbak Yunian. Nah, oke, kita lanjut. Kita gedein lagi. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Nah ini. Jadi falyad'una dia. Fa-nya tadi adalah robito. Lamnya adalah lam amar. Yada'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat dengan fa'ilnya huwa. Nadia maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Liyad'una diyahu sebagai jawab syarat dari fiil syarat yang tidak disebut. Mana fiil syaratnya? Hafalkan tadi. In kana qadiron ala daf'il adabi. Hafal Al-Karim? Pak Rofi, Assalamualaikum. Maaf telat. Masya Allah. Pak Sur, Alhamdulillah hadir ajengan. Masya Allah. Kemana nih Pak Sur nih baru datang? Al-Karim, insya Allah. Begitu ya Al-Karim ya. Oke, siap kita baca tafsirnya ya. Sedikit tapi lumayan panjang. Ya nanti siapkan di Al-Hikam ya. Ada referensinya di Al-Hikam. Ya mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, saya kecilin dikit biar cukup. Nah, jelas ya? Oke. Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Masya Allah. Pak Haji Mamat mana nih beliau nih? Ustadz Rosmat mana nih? Pak Rahman teh jelas. Muna Diakhira mana nih? Masya Allah. Pak Hadi Waluyo maaf Yai. Qadiron tadi apa Yai? Qadiron itu khobar kana. Enggak fokus ada orang manggil. Oh lagi mancing ya betul nih ya, Ustadz Hazari ya. Haji Mamat lagi mancing ya Masya Allah. Ustadz Rosmat lagi nyimak Alhamdulillah. Pak Ansor Lubis, Afwan bagaimana cara kita mengetahui fi'il syarat? Ya, fi'il syarat itu setelah huruf syarat Pak. Setelah huruf syarat pasti ada fi'il syarat. Begitu Pak ya. Ya, oke, bisa nyambung Pak. Jadi setelah huruf syarat pasti fi'il syarat. Nah begitu Pak. Maka ada satu kalimat lagi karena ini tuh wajib ketemu dua kalimat. Nah begitu ya. Oke Pak Ansor, Mbak Yunian, oke siap. Warna-warni masih standby. Biasanya pagi-pagi beliau udah sibuk ini ya. Apalagi sekarang ngajinya semakin siang. Saya malu sama Teh Mimin. Pak Haji Mamat mana nih? Masa masih mancing sih? Waktunya ngaji nih Pak. Sang dermawan mana nih beliau nih? Mudah-mudahan sehat selalu. Warna-warni masih guru. Nunggu undangan mancing. Masya Allah. Aduh, Pak Hajinya belum hadir nih. Warna-warni. Masya Allah. Pak Angah, Alhamdulillah beliau hadir juga nih. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Angah ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau diartikan tadi, jika dia qadiron mempunyai kemampuan ala daf'il adabi
atas pencegahan azab, begitu ya, boleh diartikan. Falyad'u nadiya, maka hendaklah, gitu. Maka hendaklah dia memanggil teman-temannya, gitu. Ai di sini nadiyahu itu adalah ahla. Ya, dibaca ahla karena dia menafsirkan nadia, gitu. Maka dibaca ahla. Wa huwa mudhof, nadihi, gitu ya. Jadi disuruh memanggil teman-temannya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tafsirnya juga, wahua. Nah, ini wawunya haliyah. Ya. Isop Snake, jadi ngajinya jadi dua Pak Yai, Ustazah Mimin dan Pak Yai. Subhanallah, siap. Abah Oji, Kang Haji masih. Oke, santri apa nih? Oke, Ustadz disebut isim syarat atau huruf syarat. Ada isim syarat, ada huruf syarat. Gitu. Kalau man di depan itu isim syarat, maka dia menjadi mubtada. Kalau huruf syarat cuma jadi huruf, tidak menjadi apa-apa. Itu bedanya ya Pak ya. Oke Pak Ana. Nadi itu isim fa'il ya Ustadz. Betul. Nadi ini isim fa'il. Ya. Ngambil pola dari isim fa'il. Boleh dalam penulisannya, boleh nadin tidak pakai iya, boleh juga nadi pakai iya. Begitu Pak Ana. Ya. Oke, itu rumusnya ada di halaman 7. Saro Yasri. Nanti ketemu di isim fa'ilnya sarin. Nah, itu sorob halaman 7. Boleh dilihat ya. Sorob halaman 7 itu ada saro yasiru. Nada. Nah, itu. Maka di isim fa'ilnya ketemu nadin. Boleh penulisannya pakai iya, boleh juga tidak. Ya. Oke ya. Jadi nadi di sini adalah mudhof ilaih dari ahla. Ya, wahwa mudhof lagi. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oh Pak Rofi, anaknya lagi sakit. Ayo kita doakan ya, mudah-mudahan dengan anak Pak Rofi segera membaik ya. Ila hadiniyah syai'ulillahilahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kemudian huwa, di sini juga dijelaskan ya. La nadia juga adalah huwa, dia adalah, boleh begitu. Al-majlisu, kenapa dibaca al-majlisu? Karena khobar dari lafad huwa. Al-majlisu. Ya, jadi al-majlisu khobar yang dirofakan dengan doma. Nah, baru dibaca yang tadi. Nah, yang tadi ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Yang tadi, begitu ya. Yang tadi. Nah, baru yatahaddatsu. Nah, yatahaddatsu fi'il mudhari juga, fa'ilnya huwa. Fa'ilnya huwa. Yatahaddatsu fi'il mudhari. Fa'ilnya belum ada ya. Karena domirnya huwa. Kalau ada isim di depannya maka dibaca rofa. Oke, siap Pak Rofi. Pak Mas Duki juga sudah hadir, alhamdulillah. Ya. Maka depannya dibaca al-qaumu. Itu al-qaumu ya. Jadi yang tadi begitu ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ya, kalau yang ini ya. Beda sama ini. Yatahaddatsu fi'il mudhari. Fi huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Maka al-qaumu ini dibaca fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Maka yatahaddatsu fihil qaumu ini kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai na'at. Ya. Yang tadinya fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Nah, itu artinya apa ya? Kalau bahasa Jawanya pelungguhan. Ya. Pelungguhan ya. Tahu pelungguhan ya?
Ya, intinya tempat musyawarah kaum. Nah, begitu ya. Jadi majlisu yang tadi yatahaddatsu fihil qaum. Yatahaddatsu kan ngobrol. Ya, siapa yang ngobrol? Al qaum maknanya berarti musyawarah. Ya. Jadi ada satu tempat untuk musyawarah itu. Huwa al majlisu yang tadi yatahaddatsu fihil qaum. Nah, baru di sini wakana lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kananya adalah fiil madinakis. Isim kananya adalah huwa. Siapa yang dimaksud huwa di sini adalah Abu Jahal. Ya, masih ingat ceritanya ya. Qala fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar kana. Lin nabi li huruf jar an nabi majrur yang dijirkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Ya. Dia yang dimaksud adalah Abu Jahal. Dia berkata lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama itu. Lama intaharohu. Intaharo ini fi'il madi ya. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Haitsu. Ini dibaca zorof. Ya. Zorof. Ya. Haitsu. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Ya. Gitu. Nah di sini dibaca naha. Naha ini adalah fi'il madi. Alifnya kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir mutasil. Mana domir mutasilnya? Hu. Ya. Jadi nahahu. Berarti naha fi'il madi. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali ke Abu Jahal. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hu-nya adalah baginda Nabi. Anis solati. Annya huruf jar. As solati majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Oke. Jadi lama ini adalah huruf syarat juga ya dia ya. Ketika dia menghardiknya saat dia melarangnya tentang sholat, laqad alimta. Nah ini la-nya berarti robito. Ya, kodnya huruf tahqiq. Alimta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Maknya adalah nafi. Ya. Nah ini berarti membutuhkan maf'ul ya. Alimta ini butuh maf'ul. Jadi maknya ini awal kalimat. Bukan isi mausul ya. Jadi awal kalimat. Nah, nanti kalimatnya itu sebagai maf'ul bi dari alimta. Jadi ma biha, binya huruf jar, haknya domir mutasil sebagai majrur. Nah, biha ini sebagai khobar muqaddam. Kenapa? Karena depannya ada rojulun. Kalau ada jar majrur di awal kalimat bertemu isim yang rofa, maka isim yang rofanya menjadi mubtada muakhor. Nah, begitu. Ya. Dibaca aktsaru naat dari rojulun. Nadian. Isim yang nasab setelah isim tafdil. Maka menjadi tamyiz. Min huruf jar, yaknya domir mutasil sebagai majrur. Atau boleh juga dirinci min huruf jar, nunya wikoyah. Makanya pakai tasdid minni, yaknya domir mutasil sebagai majrur. Dan ingat nun wikoya itu hanya nyambung dengan ya domir mutasil. Nah, pusing kan? Ya, laqad alimta. Nah, gimana Bu Wiwin? Pusing nggak Bu Wiwin? Ya, telan aja Bu Wiwin. Siap? Nah, gitu. Kang Dedi Rustandi, liur. Iya, pusing. Kang Dendo, Masya Allah, pusing ya. Oke. Telan, kalau pusing telan ya. Makanya kenapa saya cuma ayat 1? Karena panjang ini. Panjang dan kedudukan kalimatnya cukup memusingkan kalau tidak pelan-pelan ya. Oke. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi, laqad alimta. Kodnya adalah huruf tahqiq. Kalau ketemu fi'il madi, maka dia maknanya sungguh. Alimta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Sungguh engkau
mengetahui. Alim apa alim tuh ya? Sepertinya alim tuh deh. Ya. Jadi bukan engkau, sepertinya aku. Ya. Kayaknya, tapi benar ya. Benar ya. Sungguh engkau mengetahui. Ya benar engkau ya. Jadi sungguh engkau mengetahui. Ma biha rojulun. Maknya tadi nafi ya. Biha jar majrur sebagai khobar muqaddam. Maksudnya itu biha hanya kembali ke Makkah. Ya, Makkah itu mu'anaf. Ya. Jadi maksudnya tidak ada di kota Makkah itu rojulun, seorang pun gitu. Tidak terdapat gitu ya. Karena tadi kalau mubtada muakhir itu artinya terdapat. Tapi kalau dibarengi ma-nya nafi, maka maknanya tidak terdapat. Ma biha rojulun. Nah, itu. Jadi tidak terdapat di kota Makkah aktsaru nadiyan minni. Aktsaru lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Nadiyan. Temannya. Minni daripada diriku. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu sungguh engkau telah tahu. Gitu. Di kota Mekah itu tidak terdapat seorang pun yang lebih banyak. Apanya? Nadian. Temannya minni daripada aku. Ya begitu. Ya, nyambung kan? Nah, gitu. Maka di sini la'am la'anna. Nah, ini la'am la'anna. Ingat la in syakartum la azidannakum. Nah, itu rumusnya itu. La azidannakum. Jadi la-nya ini adalah la yang berada pada jawab qasam yang tidak disebut. Jadi seakan-akan bersumpah dia. Ya. Gitu. La'am la'anna. La'am la'anna. Amla'u aslinya. Kenapa dibaca amla'a? Karena nyambung dengan nun taukid. Ya, jadi fi'il mudhari kalau nyambung dengan nun taukid, kalau domah dirubah menjadi fathah. Amla'anna fi'il mudhari yang disambung dengan nun taukid dengan fa'ilnya anak. Sungguh aku benar-benar akan memenuhi. Alaika, ala huruf cirkanya domir muttasil sebagai majrur. Atasmu hadza. Nah, maka hadzanya isim isyarah sebagai maf'ul bi. Al-wadiyah. Nah, wadiyah ini badal dari hadza. Maka dibaca nasab. Gitu. Ingat rumusnya. Kata setelah isim isyarah badal. Maka dia jadi badal. Al-wadiyah. Sungguh aku benar-benar, kata Abu Jahal, akan memenuhi atasmu ini lembah. Gitu. In syi'tu. Ini huruf syarat. Syi'tu fi'il madi dengan fa'ilnya anak. Gitu. Khailan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jur dan na'at. Warijalan bawahnya atop. Rijalan maktuf dari matuf alainya khailan. Mur dan na'at dari lafad rijalan. Jadi kata Abu Jahal, kalau Nabi mau berhenti sholat, maknanya begitu. Di kota Mekah ini tidak ada orang yang paling banyak temannya. Gitu. Hanya diriku. Sungguh aku akan benar-benar gitu, memenuhi untukmu. Boleh begitu ya. Ini lembah. Nah, lembah itu kan Mekah itu ya. Ini lembah jika aku mau. Gitu. Khailan. Terhadap kuda. Jurdan, kuda-kuda yang bagus. Warijalan murdan, dan laki-laki pelayan. Tuh, jadi Nabi kalau mau berhenti sholat, gitu, maka Nabi itu akan diberikan, gitu kan,
akan diberikan. Pertama adalah kuda-kuda yang bagus, memenuhi lembah Mekah gitu. Dan pelayan-pelayan yang murdan, laki-laki pelayan gitulah ya, gitu. Luar biasa dimanjanya baginda Nabi kalau mau tinggal sholat. Begitu Temiswer. Nah, ya Bu Iwin ya, ingat Bu Iwin. Kalau tidak sholat duhur dibayar 100.000 mau Bu Iwin? Bu, komentar Bu. Temiswer, kalau nggak sholat duhur deh, dibayar 100.000 mau? Diemeng-emengi. Nggak, Mbak Ayu Musrifah, nggak mau ya. 200.000? Nggak mau juga. Terlalu murah. Oh, 1 juta. Mau nggak Bu Iwin? Nggak sholat duhur. Nggak mau ya. Lah, pas dia jadi besan, bukan jadi besan, ngabayan. Tahu ngabayan ya? Bantu-bantu orang hajatan, sudah dirias mukanya, ninggalin sholat duhur, sholat asar itu nyaman-nyaman aja. Nah, itu. Kang Dendo, anak Kang Dendo. Ya, baru ditugasin jadi bayan gitu. Itu malah nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Gayanya tadi ditawarin kalau nggak sholat dibayar 100.000 nggak mau, 200.000 nggak mau. Nah, gitu. Begitu mahalnya baginda Nabi. Ya, untuk ninggalin sholat, satu lembah Mekah akan dipenuhi dengan kuda-kuda yang bagus, dengan pelayan-pelayan yang profesional, gitulah bahasa kitanya ya mungkin ya. Nah itu. Tapi Nabi tetap memilih sholat. Nah itu Kang Deddy. Pas lihat dangdutan lupa zuhur. Kang Deddy itu yang begitu. Lah Kang Dendo betul ya, banyak yang seperti itu. Nah itu ya, gayanya waktu ditanya itu enggak, 200.000 enggak, tetap sholat gitu, 500.000 enggak. Ya, begitu jadi bayan itu udah dirias, duduk di depan penerima tamu, ada azan terus aja. Itu dia, Nabi nggak gitu ya. Nah, itu cara-cara Abu Jahal itu masih tampak sampai saat ini. Kang Akung sayang sama dandananya. Oh, begitu Kang Akung. Masya Allah. Lah, itu Nabi sampai segitunya, bayangin ya. Bu Lili Harlina, iya bener tuh kan. Ya, Bu Lili, apa Pak Lili ya? Bu Lili, iya Bu Lili. Ya gitu Bu Lili ya. Mudah-mudahan Bu Lili nggak gitu ya ketika diminta bantuan untuk dirias gitu ya. Sudah cantik gitu, suruh menerima tamu, nah gitu. Nah ini Pak Muhammad Furqon nih. Bedaknya luntur kalau dipakai sholat ya. Pak Ansur Lubis benar ya, gara-gara kesibukan kerja bahkan sanggup meninggalkan sholat atau mentakhirkan sholat, ya itu dia. Ya. Nabi itu satu lembah Mekah akan diisi kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang itu mobil, ya kan, kuda itu kakinya 4, yang rodanya 4 itu mobil. Teh Mimin, kalau pengantinnya katanya boleh ya. Oh gitu Teh, dari mana fikihnya Teh? Masya Allah, jadi kalau pengantinnya boleh gitu ninggalin sholat gitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah gitu ya. Subhanallah. Coba. Ya. Itu. Baginda Nabi untuk tidak sholat itu tawarannya luar biasa ya. Kita itu baru dikasih bedak doang. Kalau Kang Dendo baru dikasih baju batik gitu, Kang Dendo dikasih baju batik aja itu sama tuan rumahnya, tuan hajatnya tuh rela ninggalin sholat duhur sama asar, ridho.
Masya Allah. Mbak Uti Tanaya, waduh, sampai ketawa Mbak Uti Tanaya. Gitu. Abah Oji biasanya ibu-ibu yang sudah dandan sayang sama make upnya. Ayo, Abah Oji nyalain ibu-ibu, biarin nanti di demo sama ibu-ibu. Masya Allah. Tapi gitu ya, klasik kan ya. Klasiknya luar biasa itu ya. Oke, boleh katanya dijamak ya. Oh gitu. Ya monggo kalau ada fikihnya ya. Kalau saya masih belum bisa. Ya. Al-Karim Tanaman, Bu Hajat biasanya. Ya, begitulah ya. Makanya ibu-ibu kalau hajatnya nunggu berhalangan gitu, biar bebas gitu. Ya Kang Dendo. Kang, mana Kang Dendo? Jadi kalau lagi berhalangan, nah itu cepet hajatan gitu. Ya, biar nggak sholat juga aman gitu. Ya, Pak Muhammad Furqon. Takut amplopnya lewat. Kang Dendo, nah boleh juga tuh ya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi nanti musyawarah dulu sama bapaknya gitu. Pak, aku kayaknya bulan depan nih halangannya tanggal sekian sampai tanggal sekian, hajatannya tanggal segitu aja begitu. Jadi pas hajatan didandanin juga enggak sholat, enggak apa-apa karena dia lagi berhalangan gitu ya Bu Iwin ya. Nah kemarin tuh Bu Iwin tuh waktu nyunatin nikahin tuh nunggu berhalangan gitu. Husnis, saya nggak suka amplop, cuman isinya aja ya. Oh gitu ya Pak ya. Berarti mirip Pak. Cep Kiki, kalau waktu masih ada diperjelas fikihnya. Oh gitu ya. Nah gitu Bu Iwin, yes tuh kan. Bu Iwin jawabnya yes itu. Jadi yang cerdas gitu kitanya gitu. Ya kan, kalau suami kan bisa pakai batik juga langsung sholat. Tapi kalau ibu-ibu udah dandan, sanggulnya udah tinggi gitu kan ya Pak Supri. Berarti kita harus mengikuti sholat Nabi apapun kesibukannya ya Pak Ustadz. Iyalah. Gitu Pak Supri. Ya, luar biasa itu tawarannya. Oke, saya ulang baca, terus kita lihat di Al-Hikam ya, bagaimana Al-Hikam mengajari kita begitu ya. Pak Rahmantea, Pak Guru, mungkin berjamaahnya kali bukan sholatnya ya Pak Guru yang boleh. Gimana Pak? Mungkin berjamaahnya kali bukan sholatnya ya Guru yang boleh berjamaah. Aduh, saya belum jelas nih Pak Rahman. Kang Dendo, lagi perang dan lagi sekarat aja tetap wajib sholat tuh Kang Dendo. Abah Oji sebelum dandan wudhu dulu, nah gitu bah, iya, gitu ya bah ya. Kalau lagi main kan aman Kang, Pak Haji. Paman Furqon bukan nggak mau sholat, yai karena kebayanya kesempitan. Mimin, Masya Allah. Terus malah kemana-mana ini. Ya, tapi itu klasik kan ya, terjadi di negeri kita, tuh, negeri kita yang tercinta, gitu kan ya, terjadi itu. Makanya kita kalau hajat ngitung-ngitung tuh, pas jadwal men gitu, ya. Mbak Uti Tanaya, yang sudah tahu fikihnya takut meninggalkan sholat, tapi sepertinya kebanyakan yang dandan sepertinya. Mbak Tanaya belum begitu pun belum begitu paham gitu ya. Udah yang sudah gitu ya Kang Dendo ya. Kang Dendo baru dikasih batik aja nggak sholat gitu. Aduh, Masya Allah. Udahlah Kang Deddy Rustandi, Pak Haji Oji, apa tadi? Kang Dendo, astagfirullah. Bercanda Kang Dendo. Ya, Mbak Uti Tanaya ketawa tuh. Muna di akhirat mana nih beliau? Ustadz Rosmat paham kan ya?
Sama nggak di Malaysia begitu, Ustadz? Ya, mudah-mudahan kita mah tetap sholat ya. Yuk, kita baca dulu, kita coba bahas di Al-Hikamnya ya. Mengulang baca itulah kebiasaan orang soleh. Bu Tuti Yunara dikasih kaos malah yel-yel. Nah, ini lebih dalam lagi nih Bu Tuti Yunara. Masya Allah, kenapa lari ke kaos, Bu? Aduh, kalau kaos mah jadi larinya si Eta. Gitu. Oke, Pak Maki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Dedi, disinilah ada seni pengajian. Ya, ya lumayan Kang Dedi biar awet muda, sering ketawa. Jangan nyemberutin duit terus. Ya, gitu. Ya, ingat ajaran kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ingat nggak? Ayo, apa kata beliau? Irdo biduni wa ilzamhu jiddan. Gitu, irdo. Engkau harus ridho. Biduni dengan hal yang sedikit. Wa ilzamhu, dan engkau tetap dengan yang sedikit itu jiddan, sungguh-sungguh. Jadi kita diajarkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menerima yang sedikit. Begitu Pak Bahrudin ya, Pak Bahrudin. Bu Lili, oke Bu Lili siap dah. Bu Lili ketawa ternyata. Cep Kiki, langkung akrab, oh gitu ya Cep. Kang Dedi Rustandi, iya Pak Yai, kami senyum terus dengan komentar santri Pak Yai, Masya Allah. Iya itu. Ya. Jadi kita belajar menerima yang sedikit. Kalau yang sedikit bisa menerima, maka yang banyak bisa bersyukur. Begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Gitu. Kalau yang sedikit tidak bisa menerima, mana mungkin ketika diberi yang banyak bersyukur. Itu nggak terjadi. Di rumusnya nggak ada. Ya, itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Irdo. Engkau belajar ridho lah. Biduni dengan hal yang sedikit. Wa ilzamhu. Dan engkau tetaplah dengan yang sedikit itu jiddan, dengan sungguh-sungguh. Nah begitu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Pak Munif juga hadir ternyata. Oke, alhamdulillah. Gitu. Ya Pak Hamid, Mbak Kuswati, Masya Allah Mbak Kus ya. Mudah-mudahan Mbak Kus kebagian ketawa gitu. Bu Maisaro An-Naja, walau jauh terasa kumpul di majelis, Masya Allah, itu Bu Mai. Tuh kan bagus juga ikut ketawa. Pak Haji Mamat mana nih? Masuk ini hari ini banyak ketawa, Pak Haji nggak ada ini. Pak Haji, panggil bah, disusulin bah. Kang Demdo biasanya nyusulin Teh Mimin. Pak Muhammad Furkon, Pak Muhammad Furkon, susulin Pak Haji. Oh iya, oke Kang Dendo, oke. Terus saya baca ulang ya. Oke, Bu Lili lagi ngopi dulu, Kang Rahman ya. Pak Haji lagi nyiapin ikan Pak Guru buat jamaah pengajian. Siap, Pak Muhammad Furkon siap. Abah Haji masih di balong katanya. Masya Allah. Oke, Kang Akung. Lagi ngapain nih Kang Akung nih? Itu bantuin Pak Haji biar cepet kelar. Pak Haji Mamat itu lagi di balong kata Abah Haji gitu. Bantuin lah. Warna-warni sudah siap itu. Lanjut, siap. Ketawa ketiwi Pak Ustadz. Ya, begitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tulisannya. Faliyad'u nadiyah. Ay ahla nadiyahu. Wahuwa al-majlisu yan tadi yatahaddatsu fihi al-qawmu. Wa kana qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lama intaharahu haitsu nahahu anis salati
laqad alimta ma biha rajulun aktsaru nadiyan minni. Ingat ya, nadiyan adalah tamyiz ya. Oke. La anna alaika hadzal wadiya in syi'tu khailan jurdan warijalan murdan. Subhanallah itu. Itu janjinya Abu Jahal. Kalau Nabi mau berhenti sholat, la anna alaika hadal wadiya in syi'tu khailan jurdan warijalan murdan. Subhanallah itu ya. Itu belum apa-apa kalau buat kita. Nah ya, Nabi Muhammad tawarannya luar biasa. Ya, begitu mengikat. Coba. Ya, kuda pilihan satu lembah Mekah. Kalau sekarang tuh mobil. Dikirim mobil. Kira-kira berhenti nggak tuh sholatnya? Pak Rahman ya, siap bantuin Pak Guru. Oke. Ya, begitu ya. Yuk, coba kita lihat di Fathur Rabbani ya. Fathur Rabbani. Al-Hikam ya, nanti kita bahas Fathur Rabbani. Udah kangen sepertinya nih, maka salah sebut jadinya. Halaman 23. Ya, halaman 23, babnya pertama. Ya, bab yang pertama. Ini pun sedikit sih. Nah, halaman 23 Ustadz. Alhamdulillah dapat materi Kang Dedi Rustandi. Kang Dendo, kenapa Abu Jahal melarang Nabi sholat? Apa untung ruginya buat dia? Nabi Muhammad itu Al-Amin. Sudah mendapat gelar sejak mudanya. Penduduk Mekah tahu itu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah menjadi orang yang terpandang dari dulu. Jadi ketika Nabi Muhammad tunduk padanya, itu satu harga yang mahal buat dirinya. Begitu. Ya, begitu Kang Dendo. Jadi sangat manfaat. Orang itu kalau sudah kaya, ditambah raya, apa yang terpikir sama dia? Kepuasan batin. Itu Kang Dendo. Kepuasan batin. Makanya dia berani bayar mahal. Kenapa kepuasan batin? Itu. Dia akan puas ketika Nabi tunduk padanya. Gitu. Ya kalau kita kan masih mikir. Iya kan Kang Dendo? Ya, beli kuda satu aja bingung. Nah, itu. Tapi Abu Jahal kaya raya, maka dirinya hanya butuh kepuasan batin. Gitu. Nah itu Kang Akung, kaya calon presiden, udah kaya butuh kehormatan. Nah ya gitu. Kang Dendo, Abu Jahal takut kalah pamor juga berarti ya. Iyalah. Begitu Kang Dendo. Makanya dia berani bayar mahal. Ya. Gitu. Sip. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yuk sekarang kita coba lihat Al-Hikam. Ini sangat bagus dan sangat dibutuhkan konsentrasi. Masih siap kan ngajinya? Udah jam 8 lewat. Masih siap? Oke Kang Dendo, iya baik, syukran nih. Ternyata Kang Dendo itu namanya Deni. Kang Deni. Siap, oke. Ustaz Azhari juga siap. Oke, lanjut siap. Ya, Pak Rofi juga siap. Oke, Pak Hadi Waluyo, Kang Dedi, Pak Subagio siap. Gitu, Pak Bagio nih dari tadi ketawa enggak ya kira-kira? Pak Bagio ketawa enggak tadi Pak Bagio? Pak Bagio kan murah ketawa juga. Oke, Kang Dendo rahasia. Yai, siap. Mudah-mudahan Teh Mimin gak denger. Kang Dendo, Teh Mimin gak lagi sibuk. Tenang aja, aman. Abah Oji siap, oke. Astagfirullah. Kan ketawa Kang Dendo, ya kan? Teh Mimin gak komentar kan? Gak ada, beliau lagi sibuk. Yuk siap. Ternyata
Rahasia Teh Mimin, rahasia. Oke, siap. Lanjut. Halamannya 23. Ini. Mana tadi halamannya? Waduh, mentok. Bentar ya. Nah ini. Jilid 1 ya. Jilid 1. Haji Mamat mana ini beliau ini? Waduh. Biasanya sapaan sang dermawan. Rahasia Bu Wiwin, diem aja. Ya, oke. Kita dari sini mulainya ya. Nah, ini dibacanya mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof gitu Teh Mimin. Ya. Kemudian jar majrur dan ini khobarnya. Bisa kan bacanya? Tolabu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, min huruf jar hu domir mutasil sebagai majrur, ittihamun khobar yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin, lah huruf jar hu domir mutasil sebagai majrur. Tolabu kaminhu ittihamun lahu. Coba perhatikan baik-baik. Tolabuka permintaanmu, boleh juga diartikan tuntutanmu minhu. Darinya yang dimaksud adalah kepada Allah ya. Adalah ittihamun lahu. Adalah merupakan tuduhan kepada Allah. Ayo, hati-hati ini. Jadi orang yang suka minta kepada Allah, itu ternyata ittihamun lahu. Jadi permintaanmu kepada Allah, tuntutanmu kepada Allah adalah ittihamun lahu. Gitu. Adalah merupakan tuduhan kepada Allah. Kenapa disebut tuduhan? Berarti dia menuduh Allah bahwa dirinya tidak diperhatikan oleh Allah. Bahwa dirinya tidak diberi rizki oleh Allah. Sehingga dia berani meminta. Padahal Allah sudah memberitahu bahwa dirinya adalah ghaniyun. Dirinya adalah al-karim. Maha dermawan. Gitu. Dirinya adalah nazirun. Pemerhati. Perhatian kepada hambanya. Ketika dia dituntut. Ketika dia meminta. Maka itu adalah suatu tuduhan kepada Allah. Bisa dipahami. Kita suka minta. Itu berarti kita menuduh Allah. Bahwa Allah tidak perhatian kepada dirinya. Kalau kita ibaratkan seorang karyawan yang bekerja kepada orang majikan. Seorang majikan yang baik. Yang kaya raya, perhatian. Peduli dengan anak buahnya. Saatnya gajian tidak usah diminta. Pasti akan dikeluarkan gajian tepat waktu. Ini mas selalu ngingetin. Bos, 6 hari lagi bos gajian, ingat bos. Besoknya lagi ngomong lagi. Bos, 5 hari lagi bos. Dan hari H, dia pun ngomong lagi. Bos, gajiannya jam berapa bos? Itu artinya ittihamun lahu. Tuduhan kepada bosnya. Ya, dikira bosnya tidak tahu. Dikira bosnya tidak akan mempersiapkan untuk gajiannya. Jadi ketika kita menuntut Allah, ketika kita meminta kepada Allah, itu artinya kita menuduh Allah. Ya, nyambung nggak? Nyambung nggak sampai situ? Nah, gitu Al-Karim. Ya. Jadi apa yang diperintah? Ud'uni, kalian berdoalah kepadaku. Bukan meminta, tetapi berdoalah. Gitu, Ustaz Azhari. Oke. Ya. Jadi kita menuduh. Ya. Coba kita lihat di sini. Nah, langsung loncat ke sini. Ya, loncat ke sini ya. Ini kepanjangan. Kita langsung ini. Udah ketemu? Pak Supri, ya, Ustaz doa dan meminta. Lihat di sini. Ini dibacanya inna, bukan in.
Kalau in ketemunya fi'il. Tapi kalau inna ketemunya isim. Maka ini dibaca isim inna. Jadi fa inna tolaba. Tolaba bukan fi'il madi, ingat. Tolaba adalah isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Min huruf jar hunya domir mutasil sebagai majrur. An yarzuko ka. Itu. An yarzuko. Ini tidak boleh dibaca anak karena ketemunya fi'il. Jadi an huruf masdariyah. Ya. Berarti an ini akan mentakwil fi'il menjadi isim yang enggak komen. An huruf masdariyah yarzuko fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang monggo komen. Ditakwil isim yang apa? Ayo, pengen tahu. Isim yang rofa. Iya, isim yang rofa Kang Dendo. Nok Muzna. Pak Edi Mustafa. Oke. Haidon. Oke. Isim yang rofa. Sebagai apa? Sebagai khobar inna. Nah, Bu Iwin. Oke, siap Pak Mas Duki. Oke. Tandanya apa? Kan an itu mentakwil fi'il menjadi isim yang rofa. Jadi fi mahali rof'in, tidak ada tandanya karena ini kalimat. Gitu. Masya Allah, Al-Karim Tanaman. Ya. Jadi inna tolabaka, innanya huruf nasab dan taukid, tolaba isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, min huruf jar hu domir mutasil sebagai majrur, an huruf masdariyah yarzuqo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya fathah ya, dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang rofa sebagai khobar inna, kaknya domir mutasil sebagai bi huruf jar al-kuti majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah begitu. Apa kalau diartikan? Ya betul Pak Mas Duki. Fi mahali raf'in khobaru inna. Sip. Masya Allah. Begitu ya. Maka sesungguhnya tuntutanmu, maka sesungguhnya permintaanmu minhu kepada Allah adalah ya, an yarzuqoka. Allah memberikan rizki kepadamu bilkuti. Bilkuti itu arti aslinya dengan kekuatan. Maksudnya agar kuat. Ya, agar kuat. Dengan diberikan rizki, akhirnya dia bisa kuat. Bisa makan. Begitu. Itu tuntutannya dia. Makanya di sini alladzi yu'inuka. Ya. Alladzi yu'inuka. Ini alladzinya isim mausul sebagai na'at atau boleh badal. Yu'inu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kaknya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Nah, ini terusin dulu sampai sini. Nah gitu ya. Nah, alanya huruf jar sairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, kaknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih, yu'inuka ala sairika, ini sebagai silah mausul dari alladzi yang dia menolongmu atas perjalananmu. Apa maksudnya? Di sini kalimatnya perjalanan, maknanya luas. Kalau kita berguling dalam hal bisnis, kemudian kita menuntut Allah agar dibanyakin modalnya, agar usahanya tetap berjalan. Nah, itu bisa maknanya seperti itu. Gitu. Ya. Itu namanya menuntut. Menuntut Allah. Terusin dulu ya, biar kita bisa paham. Nah, ini bacanya an apa anna? Kita lihat depannya. Nah, lihat depannya. Kalau depannya fi'il, maka bacanya an. Nah, kalau depannya isim, maka dibacanya anna. Wah, nah, ternyata fi'il. Jadi an ya.
Jadi wa an yuwassi'a alaika ar-rizqa. Nah, gitu. Jadi yuwassi'a fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Ya. Dengan tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya huwa ala huruf jar ka domir muttasil sebagai majrur. Ar-rizqa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Agar dia Allah meluaskan untukmu ar-rizqa. Paham nggak ceritanya? Paham ya? Jadi dia menuntut Allah agar usahanya berjalan. Nah, gampang ya begitu. Entah itu modalnya dan rizkinya minta diluaskan. Gitu. Bukankah rizki sudah ditetapkan oleh Allah? Nah itu. Maka al-hikam yang kemarin antara orang yang lupa dengan orang yang ingat itu berbeda. Orang yang lalai dengan orang yang sadar itu berbeda. Ya. Kalau orang yang lalai, dia lupa bahwa dirinya di dalam tauhid dan Allah, di dalam ketauhidan, dan di dalam ketetapan Allah. Kalau orang yang tersadarkan, dia ingat bahwa dirinya di dalam ketauhidan dan di dalam ketetapan Allah, termasuk rizki. Nah, ketika kita menuntut itu, nah ini dibaca khobar. Ya. Apa bacanya? Tuhmatun. Sebuah tuduhan. Minka darimu lahu kepada Allah. Nah gitu. Maka di sini diajarkan kita untuk percaya. Nah ini. Saya harus sampai titik lah. Nah, kita diajarkan untuk percaya. Bi'annahu. Binya huruf jar. Anna. Akhwatnya ina. Hunya domir mutasil sebagai isim ana. La-nya nafi. Yarzuku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa ka domir mutasil sebagai maf'ul bih. La yarzuku ka sebagai khobar anna. Ya. Dengan cara bahwasanya dia Allah, dia tidak memberikan rizki kepadamu. Nah itu. Jadi tuduhannya itu bahwa Allah tidak memberikan rizki padamu. Akhirnya menuntut. Menuntut, minta modal, minta diluaskan rizki. Nah itu. Harusnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Idh lau wasikta bihi fi'i soli manafi'ihi ilaika min ghairi su'alin. Sampai sini dulu. Ya. Idh ini dzaraf. Kalimat sesudahnya maka menjadi mudhof ilaih. Nah, kebetulan di sini diawali dengan lau. Kalau lau ini jarang yang bisa. Ya, sedikit yang bisa. Lau, huruf syarat. Wasikta, fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Jika engkau percaya, bi, huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Kepada Allah. Fi'i soli mana fi'ihi. Fi'nya huruf jar, i soli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Mana fi'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu Ummu Ihsan. Masya Allah. Gitu. Ilaika ilah huruf jar, kanya domir mutasil sebagai majrur. Lau wasikta. Ini wasikta berarti fi'il syarat. Seandainya engkau percaya kepada Allah, fi'i soli mana fihi ilaika min ghairi su'alin. Minnya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Su'alin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu. Seandainya engkau percaya kepada Allah dalam isoli mana fihi. Isol itu wasola, sampai. Berarti maknanya datang. Datangnya manfaat-manfaat Allah kepadamu. Min ghairi su'alin. Tanpa dipinta. Tanpa permintaan. Satu. Jadi kita diajarkan di keterangan ini. Bahwa Ibnu Athaillah itu memberikan pelajaran kepada kita. Kita itu harus percaya. Bahwa Allah itu punya kemampuan untuk mendatangkan apa yang kita mau. Tanpa
Minta min ghairi su'alin. Ini. Dan satu lagi, watayak konta. Ya. Tafa'alta. Ya. Tayak konta. Dan engkau yakin. Gitu. Ya, engkau yakin. Nah, ini. Annahu berarti butuh maf'ul. Kebetulan maf'ulnya itu berbentuk kalimat. Annahu bahwasanya dianya adalah Allah. Alimun. Dibaca alimun ini khobar anna. Bihajati. Binya huruf jar, hajati majrur wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bihajatika. Nah, alimun itu khobar anna. Ya. Dan engkau harus merasa yakin bahwasanya Allah alimun, dia sangat mengetahui bihajatika, terhadap kebutuhanmu. Yakin gak Allah itu tahu kebutuhan kita? Yakin tidak? Satu. Kemudian qadirun, ini tidak pakai wawu atof. Kalau pakai wawu atof itu artinya kualitas satu, kualitas dua. Tapi ini tidak pakai wawu atof, berarti ini khobar anak tanpa jeda. Berarti maknanya sama-sama kuat. Sama-sama KW1. Bahwasanya Allah mengetahui terhadap kebutuhanmu, qadirun, bahwasanya Allah qadirun. Dia punya kemampuan ala terhadap apa? Ala isolihalaka. Punya kemampuan untuk mendatangkannya laka padamu. Jadi mendatangkan apa yang kita mau untukmu. Jadi kalau kita percaya ini, kalau engkau percaya kepada Allah, bahwa Allah itu mampu mendatangkan manfaatnya untukmu tanpa minta, tanpa permintaan. Maksudnya permintaan dari kita. Dan engkau yakin bahwasanya Allah itu sangat mengetahui terhadap kebutuhanmu. Dan Allah itu qadirun. Qadirun khobar anak yang kedua. Ya. Dan Allah itu punya kemampuan. Ala atas isoliha mendatangkannya laka untukmu. Nah, maka di sini jawab launya. Lama tolabta minhu syai'an. Nah, ini laknya robito. Maknya huruf nafi. Tolabta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Min huruf jar hunya domir muttasil sebagai majrur syai'an. Nah, ini maf'ul bih. Ya, boleh juga maf'ul mutlak. Menguatkan fi'il. Ya. Jadi lama tolabta minhu syai'an. Laknya robito. Maknya nafi tolabta fi'il madi dengan fa'ilnya anta min huruf jar hu domir muttasil sebagai majrur syai'an maf'ul mutlak. Apa artinya? Ma tolabta minhu syai'an, ini jawab lau. Sungguh engkau pasti tidak meminta kepada Allah syai'an sedikit pun. Jadi kalau kita masih minta-minta, itu adalah kita menuduh Allah. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Jadi yang harus kita tanamkan adalah kita harus percaya bahwa Allah itu punya kemampuan untuk mendatangkan kepadamu tanpa permintaan. Dan engkau harus yakin bahwa Allah itu sangat tahu tentang kebutuhanmu. Dan Allah itu punya kemampuan qadirun ala isoliha atas mendatangkannya laka untukmu. Apa yang kita lakukan? Lama tolabta minhu syai'an. Sungguh engkau pasti tidak akan menuntut, tidak akan meminta kepada Allah syai'an sedikit pun. Nah itu. Bu Wiwin jadi malu sama Allah. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Masya Allah, sudah 8:30. Ya Allah. Pak Supri, kalau sholat duha, nah itu menjalankan syariat Pak. Yang disebut minta itu ya Allah,
tambahkan rizki, ya Allah, aku dagang, pengen modal. Berdoa saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu cukup. Apa bedanya tolab dan doa Ustadz? Kalau tolab itu dari hawa nafsunya. Kalau doa konsepnya sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggal mengikuti saja. Itu. Jadi tolab itu ada dorongan nafsu. Dia merasa kurang dengan pemberian Allah. Padahal Allah mampu memberinya tanpa permintaan. Dan disitulah kita diajarkan untuk wasikta. Engkau belajar percaya. Nah begitu. Begitu Pak Azhari ya, mudah-mudahan bisa dipahamkan ya. Mbak Sofwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustadz, Alhamdulillah Mbak Sofwati, ya Masya Allah. Pak Said ternyata hadir juga, semoga paham dan bisa mengamalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wirid, banyak zikir itu yang lebih baik. Jangan banyak menuntut Allah. Berdoa saja, dan doanya yang ringan-ringan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Bu Maisaro berdoa sama minta itu beda. Beda. Minta itu tanda kurang. Berarti tidak bersyukur. Kalau doa itu menjalankan perintah. Ud'uni, kalian berdoa. Nah, begitu ya. Oke. Kalau berdoa minta ketemu jodoh, Nah, cukup Robbana, yakin Allah akan memberikan tanpa permintaan. Gitu. Belajar percaya dan belajar yakin itu kuncinya. Nah gitu. Masya Allah. Pak Dr. Haji Ahmad M. Abdul. Assalamualaikum Ustadz. Barokallah. Amin. Masya Allah. Pak Dr. Haji Ahmad. Masya Allah. Beliau baru hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah. Mbak Uti Tanaya 35, Masya Allah, terima kasih. Teh Mimin, Nokmuzna jodoh buat siapa Mbak? Yo barangkali buat cucu Teh Mimin. Minta iman, oke siap. Insya Allah Pak Ustadz bisa menjalankan. Amin. Umu Ihsan, Alhamdulillah. Mas Yanto, Alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, bagaimana agar yakinnya ikut tambah ilmu. Ilmu yang bikin seseorang bisa yakin. Pak Hamid 60, oke cukup hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Minta iman, doa atau ada kelewat. Isop snack, jazakallah ilmunya. Umu Ihsan, syukron ilmunya. Barakallah Ustaz Nokmuzna. Oke. Pak Kadafi, kalau kita kaitkan dengan ayat, aduh kelewat. Biskuit kelapa. Oke Pak Rofi, cukup hari ini Kang Akung. Oke Pak Anga, Ustadz Rosmat Rabu juga Alhamdulillah hari ini. Pekan terakhir di hari Jumat ya. Kita mudah-mudahan tetap semangat ya. Sudah jam 8:30 Mbak Tuti Yunara cukup hari ini. Barangkali telinganya sudah capek. Kang Dendo sama yang mana? Hayo masih ada stok 2. Pak Kadafi oke, Nokmuzda oke. Pak Zubri Alhamdulillah. Kemudian Pak Haru siapa tadi? Lewat. Oke, Bu Said juga hadir Alhamdulillah. Oke, Ustaz Asyari, amin. Terima kasih. Pak Ahmad Rifai, Pak Fahri, minta doa rizki yang luas. Cukup doa duha, ya. Itu udah cukup, ya. Cukup hari ini kita tutup dengan doa. Pak Azman, amin, amin. Mudah-mudahan diberi kefahaman dari Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Siap Pak Azman, ya alhamdulillah beliau nih istiqomah. Warna-warni, gimana nih warna-warni? Masya Allah. Pak Haji Muhammad, alhamdulillah nih hari ini absen beliau nih. Biskuit kelapa, wah telat aku. Boleh lihat di YouTube-nya Pak. Nah, YouTube-nya Bapak boleh lihat, YouTube saya MT Baris ya, biskuit kirain baru mulai. MT Baris ya, BAARIZ. Insyaallah nanti bisa di-upload di situ. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Oke. Pak Nizam, Assalamualaikum Pak Yai, Barokallah. Lombok NTB nyimak. Siap Pak Diwaluyo juga. Alhamdulillah Pak Kadafi.
Cep Kiki, oke, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Munib, Pak Haidar, oke, kemudian aduh kelewat. Kang Dedi sudah doa Kang, Pak Fahri, Mbak Yunias, Bu Iwin, oke. M Zainal, oke. Pak Derby, Cep Kiki, Bu Maimuna, Pak Bakhtiar, Kang Dedi, oke, Pak Ratno, Bu Tuti Yunara, Pak Subagio, mana nih Pak Subagio? Oke, Pak Suneto, amin. Kang Dendo syukron ya, Pak Barudin, hatur nuwun Pak Ustadz ilmunya. Oke, Ustadz Rosmat syukron, sama-sama Pak Edi syukron Ustadz. Oke, kita tutup ya, insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Oke, saya tutup.